Dan seperti burung perenang lain yang umumnya bisa terbang, penguin telah kehilangan kemampuannya untuk terbang sejak jutaan tahun yang lalu. Namun sirip seperti sayap yang kuat dan tubuh rampingnya membuat penguin sangat hebat dalam berenang. Dan di antara beberapa spesies penguin, gintu penguin yang ditemukan di Kepulauan Antartika merupakan jenis penguin perenang tercepat dengan kecepatan berenang sekitar 40 km per jam. Selain pandai berenang, bentuk tubuh dan wajah yang imut serta cara berjalannya yang lucu membuat penguin banyak digemari hingga ada orang yang membuat robot berbentuk penguin karena terinspirasi hewan menggemaskan ini. Mau tahu seperti apa robot penguin tersebut? Spotlight akan menghadirkan informasinya dalam tayangan berikut ini. Tahukah Anda jika robot sebenarnya sudah ada sejak sebelum Masehi? Sekitar tahun 400 hingga 350 sebelum Masehi, seorang ahli matematika asal Yunani bernama Archytas telah berhasil membuat robot kayu bertenaga uap yang berbentuk merpati. Robot buatan bapak teknik mesin ini berhasil terbang sejauh 200 meter sebelum kehabisan bahan bakar. Teknologi robot kemudian berkembang dari masa ke masa. Pada abad 13 Masehi, dunia Islam bahkan sudah menggenggam teknologi robot. Insinyur Muslim di zaman kekhalifahan saat itu telah mampu menciptakan robot mirip manusia. Pencapaian tersebut sekaligus mematahkan klaim Barat yang kerap menyebut Leonardo da Vinci sebagai perintis teknologi robot. Leonardo da Vinci baru merancang robot pada tahun 1478 dan itu pun baru berbentuk desain. Sedangkan insinyur Muslim yang sangat jenius yaitu Al-Jazari sudah berhasil merancang dan menciptakan aneka robot pada awal abad ke-13. Atas dasar itulah masyarakat sains modern menjuluki Al-Jazari sebagai bapak robot. Nah, kali ini tim Spotlight akan mengulas informasi menarik mengenai sejumlah robot yang berbentuk binatang. Ingin tahu seperti apa? Kita langsung saksikan saja tayangannya berikut ini. Sebuah perusahaan teknologi Jerman berhasil menciptakan robot penguin. Robot yang telah dipertontonkan pada sebuah pameran di Hannover Day Street Exhibition ini memiliki bentuk yang sangat mirip dengan binatang penguin asli. Tak hanya bentuk, perilaku dan suaranya pun sama dengan hewan aslinya. Perbedaannya, daya tahan robot ini lebih kuat, kemampuan berenangnya pun lebih cepat dan dapat bekerja secara berkelompok. Robot penguin dilengkapi dengan sensor 3D sonar yang berguna untuk menghindari tabrakan dengan menghalang atau hewan aslinya. Sensor ini juga berguna untuk memonitor keadaan di sekelilingnya. Hebatnya lagi, robot penguin berbahan bakar helium ini tak hanya bisa berenang, namun dilengkapi dengan kemampuan terbang. Perusahaan teknologi yang sama di Jerman juga berhasil menciptakan robot unik lainnya yang berbentuk ubur-ubur. Robot yang dinamakan Air Jellies ini selain bentuknya, sifat dan kemampuannya pun sama dengan ubur-ubur asli. Robot ini dapat melakukan gerakan yang terorganisir secara bersama-sama dalam satu kelompok dan menyerang targetnya. Uniknya, robot ubur-ubur ini tak hanya memiliki kemampuan berenang, namun juga bisa terbang. Pada dasarnya, perusahaan yang bernama Festo ini mengembangkan dua jenis robot ubur-ubur, yaitu Aqua Jelly yang mampu berenang dan Air Jelly yang bisa terbang. Air Jelly yang dioperasikan menggunakan remote control ini mampu mengudara karena adanya balon yang berisi helium. Seperti dilansir Talking Science, Festo menggunakan prinsip gerak dalam air yang akan diterapkan pada transportasi air dan udara yang selama ini menjadi pusat perhatian ilmuwan dunia. Karena bukan tak mungkin menciptakan transportasi udara yang dapat digunakan juga di dalam air. Di era teknologi modern saat ini, Jepang merupakan salah satu negara yang paling sering dan kreatif dalam menciptakan robot. Salah satunya adalah robot berbentuk beruang. Perusahaan robot Freeman adalah pihak yang menciptakan robot model baru tersebut. Robot yang diberi nama RIBA, kependekan dari Robot for Interactive Body Assistance, memiliki tampilan yang sangat mirip dengan beruang, namun tak dilengkapi gigi dan cakarnya yang khas. Beban yang bisa diangkat oleh robot ini bisa mencapai 235 kg. Selain robot beruang RIBA, di Jepang juga ada robot beruang lain yang diberi nama Jukusukin. Bedanya, robot ini diciptakan sebagai bantal tidur untuk mengatasi benturan seseorang. Robot ini akan langsung bereaksi jika mendengar benturan keras dengan menggerakkan tangannya untuk menjangkau kepala orang yang tidur di atasnya. Robot ini mendorong kepala orang yang tidur hingga berubah posisi dan berhenti mendengkur. Ilmuwan Inggris beberapa waktu lalu telah berhasil mengembangkan temuan baru, yaitu robot ikan yang dirilis di Laut Utara Spanyol untuk mendeteksi polusi.
Jika hasil percobaan 5 robot ikan pertama yang berenang di Laut Spanyol berhasil, maka mereka berharap robot-robot ikan itu dapat dimanfaatkan juga di sungai, danau, dan laut di seluruh dunia. Robot berbentuk ikan air tawar tersebut dijual dengan harga sekitar $29.000 Amerika atau mencapai 270 juta rupiah. Robot ini diciptakan dengan mimik muka dan gerakan yang sama dengan ikan sesungguhnya. Robot ini juga dilengkapi dengan sensor untuk mencium polutan berbahaya, seperti kapal besar pengangkut barang yang mengalami kebocoran atau pipa di bawah air. Hasil informasi sensor kimia dari robot ikan tersebut akan ditransmisikan kembali ke permukaan menggunakan teknologi Wi-Fi. Tidak seperti robot ikan sebelumnya yang harus menggunakan remote control, robot ikan kali ini dapat menavigasikan tubuh mereka secara bebas tanpa ada interaksi dengan manusia. Seorang ilmuwan peneliti senior sekaligus pengembang dari robot ikan ini yang bernama Rory Doyle mengatakan, dengan menggunakan robot ikan, pihaknya membangun desain yang dapat menghemat energi. Pada tahun 2012 lalu, peneliti dari Pentagon telah berhasil mengembangkan robot burung kolibri. Tujuan diciptakan robot burung itu adalah untuk kepentingan mata-mata Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Robot yang dikembangkan oleh Aerovironment ini mampu terbang maju, mundur, menyamping, serta memutar searah jarum jam maupun berlawanan arah. Ukuran robot ini sendiri kurang lebih hanya 16 cm untuk lebar dan berat 19 gram. Sebagai perangkat mata-mata, robot burung ini bentuknya sangat menguntungkan karena dapat terbang di dekat objek dengan tidak mencurigakan. Orang-orang tidak akan menyangka bahwa burung kolibri yang mereka lihat adalah burung pengintai. Saat ini robot burung kolibri dapat terbang sekitar 8 menit. Hal ini cukup mengesankan mengingat pada 2 tahun lalu prototipenya hanya mampu terbang selama 20 detik. Pemirsa, kini dunia teknologi robot ternyata sudah sangat jauh berkembang dan digunakan sebagai kepentingan manusia, mulai dari keamanan, lingkungan, hingga kehidupan sosial.